Ketika kita pertama kali lulus di perguruan tinggi, kita gampang untuk berkarir kemana? Pertama karena apa yang kita pelajari di kampus dan permintaan di dunia kerja itu terjadi kesenjangan. Ditambah kehadiran artificial intelligence itu membuat dunia kerja menjadi semakin terancam, bukan hanya pekerja yang sifatnya fisik tetapi juga pekerjaan yang sifatnya kognitif. Selain itu, kurangnya pengetahuan kita akan menyebabkan kurangnya pula keterampilan atau skill yang dapat kita berikan kepada dunia kerja. Ditambah lagi ketika kita tidak terampil, kita kemudian memiliki jejaring yang sangat sedikit karena kita kurang bergaul di dunia kampus, maka membuat kita semakin merasa bahwa dunia kerja itu tidak cocok dengan apa yang kita tawarkan. Nah, di sisi lain kita kurang pengetahuan, kurang keterampilan, kurang jejaring, kita minta gaji yang banyak. Kita mau gaji yang 2 digit, atau bahkan dulu viral bahwa ia lulusan salah satu kampus terbaik di Indonesia sehingga dia menginginkan gaji 30 juta. Nah, pada akhirnya lulusan tenaga kerja kita membeli reputasi, yang mana pada akhirnya itu akan membuat ia kehilangan integritas. Mengapa semua masalah itu bisa terjadi? Itu disebabkan karena kita hendak melompati level-level karir yang mestinya kita jalani step by step. Nah, 5 level karir atau 5 bejana karir tersebut saya pelajari dalam buku Stephen Bartlett yang berjudul The Diary of CEO. Mari kita membahasnya. Nah, level yang pertama yang harus kita tapaki adalah level pengetahuan. Pengetahuan artinya apa yang kita tahu. Nah, apa yang kita tahu ini berasal dari pendidikan, dalam hal ini pendidikan formal kita di sekolah, di kampus, maupun pendidikan informal, misalnya di organisasi atau sekadar membaca buku. Nah, baru setelah kita menyelesaikan level 1 kita dapat bergerak atau melompat atau naik ke level 2. Level 2 ini maksud adalah keterampilan. Keterampilan adalah pengetahuan yang kita terapkan. Jadi akumulasi pengetahuan kita yang kita terapkan kemudian disebut sebagai keterampilan. Tetapi pengetahuan yang terakumulasi tanpa diterapkan itu tidak menghasilkan keterampilan sama sekali. Sementara kita tahu bahwa AI sekarang lebih terampil dibandingkan manusia, sehingga kita harus mengkonstruk baik-baik pengetahuan apa yang membedakan kita dengan AI sehingga skill kita itu terbedakan pula dengan AI. Nah, level yang ketiga adalah jejaring. Jejaring ini adalah siapa yang Anda kenal. Siapa yang Anda kenal itu bergantung pada basis pengetahuan kita dan bagaimana kita menerapkan keterampilan tersebut, sehingga kita akan memperluas jejaring kita ke dalam jejaring yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan kita. Nah, level yang keempat adalah sumber daya atau resource. Nah, resource ini adalah apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki itu bergantung pada 3 level sebelumnya, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan jejaring kita. Dan level yang paling tinggi tentunya adalah reputasi. Nah, reputasi ini adalah posisi kita di masyarakat. Sejatinya level 5 itu dapat kita raih, atau level paling tertinggi itu dapat kita raih ketika kita telah melewati 4 level lainnya, yaitu pengetahuan, keterampilan, jejaring, sumber daya, baru kita dapat reputasi yang baik. Nah, masalahnya adalah ketika kita ingin melompati level tidak secara step by step. Kita langsung mau ke level 5, kita mau langsung reputasi yang baik di masyarakat, padahal pengetahuan, keterampilan, jejaring, dan sumber daya kita itu masih sangat-sangat minim dan belum terlalu baik. Maka reputasi yang kita hasilkan pasti adalah reputasi yang semu. Nah, orang yang lompat dari level 1, dalam artian level 1-nya belum terlalu bagus atau pengetahuannya belum terlalu mumpuni, ia langsung mau ke level 2, langsung mau mengasah keterampilannya tanpa pengetahuan yang jelas, maka tentunya dia akan kurang terampil. Bahkan AI bisa saja menggantikan posisinya. Sementara orang yang langsung lompat ke level 3 tanpa memperbaiki level 1 dan level 2-nya adalah orang-orang yang pasti selain kurang pengetahuan, kurang terampil, dia akan mendapat jejaring yang sebenarnya negatif atau jejaring yang sifatnya semu, jejaring yang sifatnya sempit dan berjangka pendek. Sementara orang yang langsung lompat ke level 4 tanpa melewati level 1, 2, dan 3 secara baik, maka gaji yang banyak atau uang yang banyak itu hanya sifatnya sementara. Saya pernah ditanya ketika wawancara dosen di Fakultas Hukum Unhas, kenapa ingin menjadi dosen PNS padahal sebelumnya telah memiliki
perusahaan yang bergerak di bidang penelitian. Saya menjawab bahwa gaji yang banyak, karena kita tahu tentunya dosen itu gajinya sedikit, apalagi dosen negeri. Gaji yang banyak itu bukanlah tujuan dari saya mengambil karir sebagai dosen, tetapi saya menginginkan karir yang terus mengupgrade pengetahuan, keterampilan, memiliki jejaring positif yang baik, dan kemudian menghasilkan sumber daya yang baik dan reputasi yang baik pula. Itu jawaban saya ketika wawancara dosen di Fakultas Hukum Unhas. Nah, sementara masalah pada tingkat yang paling tinggi adalah ketika kita ingin langsung lompat ke level 5. Dalam artian kita membeli reputasi. Betapa banyak misalnya contoh-contoh di mana masyarakat kita membeli reputasi tersebut. Mulai dari contoh yang paling dasar, misalnya membeli followers agar terlihat followersnya banyak, sampai ke level yang paling tinggi adalah membeli gelar profesor pada orang-orang yang sebenarnya tidak menjalani karir akademik dengan baik. Pejabat kemudian membayar sejumlah uang tertentu kepada oknum tertentu untuk membeli gelar profesor tersebut, sehingga ia hanya mendapatkan reputasi yang dibeli, yang pada akhirnya sifatnya semu dan pada gilirannya akan menghancurkan integritas orang yang membeli reputasi tersebut. Nah, mari kita melewati tangga karir atau level karir ini step by step. Misalnya pengetahuan dibangun dengan baik, kemudian keterampilan, jejaring, sumber daya, hingga kita mendapatkan reputasi yang baik. Dan kabar baiknya, level 1 ini tidak akan pernah menghadapi gempa karir, dalam artian jika pengetahuan kita betul-betul selalu terupdate, berisi pengetahuan yang betul-betul reliable atau terpercaya atau dapat dimanfaatkan di tengah-tengah masyarakat, maka kita tidak akan pernah kehilangan reputasi. Sehingga carilah pekerjaan atau karir yang terus mengupdate pengetahuan dan keterampilan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.